Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Jumat terakhir di bulan Ramadan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di Masjid As-Salmanin. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah syaum di hari-hari terakhir ini. Asyarah ya, jadi hari-hari ke-10 terakhir. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan secara maksimal. Ini adalah momen-momen yang sangat para sahabat dan Kangjeng Rasulullah SAW itu memanfaatkannya semaksimal mungkin. Afdhalus shadaqah, shadaqah fi Ramadan, mungkin shadaqahnya ditingkatkan lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Qiyamul lailannya diperbagus lagi, mungkin lebih panjang lagi bacaannya, lebih khusyuk lagi kita dalam sujud lebih lama. Juga qiraatul Qur'annya lebih di frekuensi maupun tadarus maupun kita mendalami maknanya lebih kuat lagi, termasuk i'tikaf bagi sebagian orang yang memang sudah melakukan, kita tingkatkan lagi. Kita berharap ini bukan Ramadan terakhir bagi kita ya. Kita ingin juga tahun depan kita mengalami Ramadan, tapi jangan terlalu optimis dan terlalu pasti. Tidak ada pasti yang mengenai kematian, celaka itu nggak ada yang pasti. Sehingga Rasulullah mengingatkan kita, wa tadhkurul mauta wal bila. Hendaklah kamu selalu bahwa kamu itu akan mati tiba-tiba, wal bila, dan akan celaka. Oleh karena itu hadinya berbahagia kita beribadah Ramadan ini seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Karena ya saya tadi katakan kita tidak akan mengerti fi ayyi ardin tamut, di mana Anda mati. Mada taksibu dan besok hari Anda melakukan apapun kita enggak tahu. Itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berkehendak tapi Allah. Oleh karena itu dalam surat Al-Kahfi disebutkan apapun yang kita telah dapatkan, apapun yang telah kita lakukan, melakukan engkau membaca Masya Allah la quwata illa billah. Semua ini adalah kehendak Allah dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghilangkan kesombongan, ketakaburan kita yang memang itu dilarang oleh agama kita. Agama kita menghendaki kita ini bersikap, pertama berkatanya kata yang santun. Omongan-omongan yang keluar dari mulut kita itu omongan-omongan yang baik. Di Ramadan ini kita dilarang wala yarfas wala yashab wala yajhal. Tidak boleh kita berkata jorok, berbohong, berdebat yang tanpa akan menghasilkan sesuatu yang baik, itu dilarang. Santunlah. Yang kedua yang dikehendaki oleh agama kita adalah rendah hati. Ya tadi tawadu. Kalau kata Rasulullah, kalau engkau merendahkan dirimu, maka Allah akan mengangkat derajat. Kalau engkau sombong, takabur, punya rasa wah diri lebih hebat dari orang lain, maka Allah akan merendahkan derajat. Yang ketiga dermawan. Nah, kedermawanan kita ini sedang
diuji atau sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Seorang muslim itu memang karakternya azwa dan nas. Ya Rasulullah SAW kalau bulan Ramadan itu sangat azwa, sangat murah hati, seperti angin yang berlalu. Dan yang keempat, kata Rasulullah, husnul khuluq, wajahnya yang cerah, jangan wajah yang tidak cerah. Ketika orang memandang ke Anda itu senang. Oleh karena itu Rasulullah selalu pakai pakaian yang bagus, yang rapi, yang bersih, disisir rambutnya dan di mulutnya tersungging senyum. Siapapun yang memandang Rasulullah, kata Siti Aisyah, pasti akan takjub dan merasa senang. Nah, itu mungkin yang dikehendaki. Bayangkan kalau kita mempunyai 4 karakter seperti itu, luar biasa. Di samping karakter-karakter yang lain. Nah, Ramadan ini dalam rangka menempuh hal yang seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang diinginkan oleh agama kita, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Adanya berbahagia, ada satu ayat yang saya senangi, yaitu ayat 188. Kebetulan ini adalah ayat terakhir dari rangkaian ayat puasa. Ayat puasa semuanya 6, dari 183 sampai 188. Ayat yang terakhir ini berbunyi, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalinas bil ismi wa antum ta'lamun. Ayat ini sengaja Allah menyimpannya di belakang dari ayat saum. Mungkin Allah punya maksud, tapi Allah sendiri yang tahu. Itu menghendaki kita ini melakukan imsak. Imsak itu artinya mengendalikan diri, menahan diri. Jadi bukan imsak seperti yang kita selalu pahami sekarang, berhenti makan, bukan. Saum itu adalah imsak, menahan diri kita dari makan, minum, dan berhubungan dengan istri kita di siang hari, dari terbit fajar sampai terbenam. Jadi imsak. Yang dikehendaki oleh Allah itu kita juga imsak dalam hal-hal lain. Setelah Ramadan ini pelatihan imsaknya itu diperkuat lagi. Ayat ini sengaja Allah tempatkan di akhir, yang artinya wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara tidak sah, tidak benar. Ini mungkin yang dikehendaki Allah oleh kita. Kalau kita sudah bisa menahan diri dari makan, minum harta halal, istri yang halal, Allah menghendaki kita pun bisa bertahan dari makan harta yang diharamkan Allah, yaitu merampas harta orang lain. Keinginan untuk kita memiliki harta orang lain mungkin itu sebuah naluri ya, dari sejak zaman dulu. Peperangan, perselisihan, konflik itu didasarkan kepada ingin penguasaan milik orang lain. Dan itu sampai ke kita, diwariskan oleh generasi-generasi yang lalu. Banyak orang-orang sekarang yang mendekam di Sukamiskin dan di penjara-penjara lain akibatnya tidak bisa mengendalikan diri. Dia memakan harta orang lain dengan cara batal. Apa itu korupsi, merampas, menipu. Itu mungkin yang dilarang oleh agama kita. Dilanjutkan, wa tudlu biha ilal hukami litakuli fariqam min amwalin nas. Dan kamu jangan membawa-bawa urusan harta yang tidak halal itu ke hakim. Kamu menyuap hakim supaya harta itu menjadi milikmu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kau mengetahui bahwa itu bukan harta milik. Sekarang itu banyak orang-orang yang membawa urusan perselisihan, persekongkolan, penipuan itu di muka hakim. Ayat ini menggambarkan bahwa keputusan hakim itu tidak final menurut agama kalau memang itu adalah keputusan hakim yang keliru. Tetap hati nuranimu lah yang dibawa, yang ditanya oleh kita. Tanyalah hati, apakah betul itu kepemilikan harta itu sah atau tidak. Inilah yang diamanatkan Allah untuk kita,
dalam ayat lain semuanya, ayat surat An-Nisa 188 disebutkan, ayat 29 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali makan harta orang lain dengan cara tidak sah, kecuali engkau memiliki harta orang lain tijaratan dengan cara bisnis jual beli antaradin minkum, dengan suka sama suka. Jual beli yang tidak suka sama suka itu menjadi masalah di dalam agama. Sehingga dalam pelajaran fikih kita selalu mengatakan, kalau salah satu pihak merasa bahwa jual belinya itu merugikan dirinya dan menyesal, agama menganjurkan kita untuk mengembalikan lagi seperti semula, tidak terjadi bisnis atau jual beli. Dan itu sangat dihargai, dan Allah memberikan kemuliaan pada orang yang seperti itu. Dan ini berlaku di negara-negara lain. Ketika kita merasa menyesal membeli suatu barang, kita komplain ke toko berani mengembalikan lagi. Tapi di kita di sini, di negeri muslim yang besar ini, agak susah seperti itu. Kita membeli suatu barang, lalu kita mau mengembalikan lagi ke toko karena kita menyesal, itu di toko sudah ada tulisan, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar maupun dikembalikan. Inilah yang menurut saya perlu diperbaiki di dalam kehidupan transaksi atau bisnis kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudara sekalian, di antara ayat-ayat di dalam reng-rengan ayat puasa itu ada ayat 186, yaitu ayat berkenaan berdoa. Saya tidak tahu kenapa ditempatkan di tengah lagi oleh Allah, tidak di permulaan, tapi di tengah. Mungkin ini pun ada maksud dari Allah untuk kita selama puasa ini terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, terutama mohon ampun atas segala kesalahan kita yang selama hidup kita ini betul-betul banyak dosa kita, kesalahan kita, kelalaian kita. Allah sangat senang ketika kita mohon ampun. Dan para ulama mengatakan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Kalau di Ramadan saja tidak diampuni Allah, apalagi di bulan-bulan yang lain. Rasulullah mengatakan, sungguh celaka orang yang dalam hidupnya dilalui bulan Ramadan, setelah Ramadan akhir dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat ini sangat relevan dan saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ketika hambaku bertanya tentang aku, maka aku ini dekat mengabulkan doa yang ditujukan kepadaku. Oleh karena itu penuhilah segala perintahku dan berimanlah kepadaku supaya mereka yang bertanya itu mendapat petunjuk. Ayat ini memberikan satu pelajaran bagi kita. Ada 4 hal yang kita perhatikan dalam berdoa. Yang pertama, doa itu harus merasa Allah itu dekat. Wa inni qarib. Sehingga asbabun nuzul ayat ini sebetulnya ada orang yang berdoa dengan berteriak-teriak. Kata Rasulullah, Tuhanmu itu dekat. Jangan bayangkan Tuhan itu di ruang angkasa yang jauh, tapi Tuhan itu memang aqrabu min hablil warid, dekat dengan kita. Berbisiklah ketika berdoa itu. Yang kedua, doa itu harus langsung. Abu Al-Maududi menulis dalam bukunya yang sangat kecil dan indah, Toward Understanding Islam,
Disebutkan keistimewaan Islam itu ialah diantaranya berdoa dan beribadah itu langsung kepada Allah Subhanahu, tidak melalui perantara. Kita tidak mengenal tawasul, kan? Tidak melalui rahib-rahib, tidak melalui pendeta, tidak melalui barang-barang totem ya, kayak keris, batu, alingan. Kita langsung pada Allah. Sebut di sini ujibu da'wata da'i dadaan, mengabulkan doa yang langsung kepadaku. Fal yastajibu li, hendaknya berdoa itu yang paling baik ketika kita beribadah, ketika kita melakukan perintah Allah. Rasulullah mengatakan saat yang dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika bersujud. Maka bapak-bapak ketika kita mulai Ramadan, hendaklah kita bersujud kepada Allah agak lama. Dan waktu itulah kita berdoa apa yang kita butuhkan ke hadapan Allah Subhanahu. Yang kedua, puasa sendiri itu adalah bentuk ibadah yang luar biasa, la turadu, tidak ditolak oleh Allah dakwatahum, dakwahnya orang-orang yang sedang berpuasa, hatta iftaru, sehingga dia berbuka nanti. Jadi selama bapak-bapak sekarang puasa, apalagi menjelang nanti berbuka, ketika perut sangat melilit, merasakan lapar, di sanalah bapak-bapak memohon pada Allah, ruhani kita biarkan mengembara ke sana, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, berpercayalah bahwa doa itu akan dikabulkan Allah. Kalaupun tidak oleh kita, anak cucu kita. Mungkin bapak-bapak sekarang menjadi orang-orang besar, menjadi orang hebat itu, doanya orang tua dulu. Yang ketika mereka tidak sempat, walaupun mereka banyak berbuat baik, doanya itu dikabulkan melalui anaknya atau cucunya di kemudian hari. Oleh karena itu jangan berhentilah berdoa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tidak senang disebut orang yang sangat sombong, orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak ala washabi Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami' ibadatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.